Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan eksperimen Frank Hertz yang beranggotakan saya sendiri, Indah Yosefa Effendi, dengan NIM 2103462. Kemudian dengan saya sendiri, Nadia Maharani Afroe, dengan NIM 2103472. Saya Nanda Saputra dengan NIM 2103473. Saya Nabila Zahra dengan NIM 2103471. Baiklah, kami akan menjelaskan eksperimen dari Frank Hertz ini. Selamat menyaksikan. Alat dan bahannya ada DC current amplifier, ada tunable DC power supply 1 dan power supply 2, kemudian ada Frank Hertz stop, ada 550 universal interface, ada kabel BNC khusus Frank Hertz, ada kabel banana jack, serta ada kabel BNC kembali. Kemudian ada komputer serta ada CPU. Dan aplikasi yang kami gunakan adalah aplikasi Frank Hertz. Langkah pertama, menghubungkan 0 sampai 6,3 volt dari power supply 1 ke filamen pada Frank Hertz. Begitu juga dengan bagian yang negatifnya. Kemudian menghubungkan kabel positif dari min 4,5 sampai 30 volt dari power supply 1 ke bagian G1 pada Frank Hertz. Kemudian menghubungkan kabel positif dari 0 sampai 10 volt dari power supply 2 ke bagian G2. Lalu menghubungkan kabel positif dari 0 sampai 100 volt pada power supply 2 ke bagian G2. Kemudian menghubungkan kabel negatif dari 0 sampai 12 volt dari power supply 2 ke bagian yang A. Dan menghubungkan kabel negatif dari min 4,5 sampai 30 volt dari power supply 1 ke bagian K. Dan menghubungkan kabel negatif dari 0 sampai 100 volt dari power supply 2 ke bagian K kembali. Dan yang terakhir, menghubungkan kabel BNC DC current amplifier ke bagian BNC pada Frank Hertz. Sekian pemasangan kabel pada eksperimen Frank Hertz. Kemudian nyalakan DC current amplifier, power supply 1 dan power supply 2. Setelah menyalakan DC current amplifier, power supply 1 dan power supply 2, yang pertama kita menolkan arus pada DC current amplifier dan menolkan tegangan pada power supply 1 dan power supply 2. Setelah semua dinolkan, lalu mengatur tegangan pada power supply 1 menjadi 2,25 volt dan membiarkan filamen memanas selama 15 menit. Setelah filamen dibiarkan panas selama 15 menit, kemudian kita menghubungkan port interface DC current amplifier ke channel A pada 550 universal interface, lalu menghubungkan port interface power supply 2 0 sampai 100 volt ke channel B pada 550 universal interface. Setelah terhubung, kemudian kita mengatur tegangan G1K ke 1,5 volt yang bagian bawah kanan power supply 1, kemudian mengatur tegangan G2A ke 10 volt itu bagian kiri power supply 2. Setelah semuanya selesai, kemudian mengatur current range ke 10⁻⁸. Kemudian perlahan-lahan meningkatkan tegangan percepatan pada power supply 2 dari 0 menjadi 80 volt sekitar 3 menit. Jadi, beginilah grafik hasil dari percobaan eksperimen Frank Hertz yang kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du.
Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai eksperimen Frankhus dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Riri Januarti SPD MSI dengan asisten dosen yaitu Pak Jumarlis SPD dan Kak Najmi Asfia SPD pada mata kuliah eksperimen fisika modern. Selanjutnya untuk daftar isi sendiri terdiri atas pendahuluan, alat dan bahan, prosedur, tabel data, pengolahan data, pembahasan, kesimpulan, serta referensi. Untuk pendahuluan akan dibacakan oleh Nadia Maharani Proyek. Pada Nadia dipersilakan. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama yaitu tentang pendahuluan. Eksperimen Frank Hertz yang pertama kali dilakukan oleh James Franks dan Gustav Hertz pada tahun 1914 merupakan salah satu eksperimen fundamental dalam fisika kuantum. Eksperimen ini memberikan bukti eksperimental pertama untuk teori kuantum tentang energi yang terkuantisasi dalam atom yang mendukung model atom Bohr dan teori-teori dasar lainnya yang dikemukakan oleh para fisikawan pada awal abad ke-20. Dalam eksperimen ini, Frank dan Hertz berusaha untuk menentukan kuat arus pada tabung Frank Hertz sebagai fungsi tegangan anoda serta menentukan energi eksitasi atom merkuri. Prosedur eksperimen Frank Hertz melibatkan tabung hampa yang diisi dengan gas argon pada tekanan rendah. Di dalam tabung tersebut, elektron-elektron dipercepat oleh tegangan yang diterapkan antara katoda dan anoda. Ketika elektron-elektron ini memiliki energi yang cukup untuk mengionisasi atau mengeksitasi atom argon, mereka akan kehilangan energi melalui tumbukan dengan atom-atom argon. Pengaturan ini memungkinkan para ilmuwan untuk mengamati bagaimana arus elektron berubah sebagai fungsi dari tegangan anoda, serta untuk menentukan energi eksitasi dari atom argon tersebut. Kemudian selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama itu ada power supply 1 dan power supply 2. Yang kedua ada tabung Frank Hertz. Ketiga ada kabel banana jack. Kemudian ada kabel BNC. Lalu ada DC current amplifier dan yang terakhir ada 550 universal interface. Mungkin sekian materi dari saya, kembalikan kepada moderator. Terima kasih Nadia. Selanjutnya untuk skema alat akan dilanjutkan oleh Nanda Saputra. Kepada Nanda dipersilakan. Baik, untuk skema alat dapat dilihat bersama seperti gambar pada PPT ini. Lanjut, Bila. Nah, adapun prosedur untuk memulai praktikum ini yaitu menyiapkan alat dan bahan, kemudian merangkai alat sesuai dengan gambar, kemudian tegangan grid 1 katoda diatur pada 1, kemudian tegangan grid 2 katoda diatur juga pada 1, lalu tegangan grid 1 katoda 1 diputar perlahan dengan menaikkan sampai dengan 80 volt. Kemudian tegangan yang terbaca pada layar komputer dicatat. Kemudian tegangan puncak atau tegangan lembah tiap penambahan tegangan grid. Kemudian dilakukan penambahan tegangan, lalu dilakukan variasi. Lanjut, Bila. Untuk data yang dapat dilihat pada tabel data yang tertera pada PPT. Didapatkan 5 untuk tegangan puncak, kemudian didapatkan 6 data untuk tegangan puncak, 5 data untuk perbedaan tegangan puncak, lalu 6 data untuk tegangan lembah, dan 5 data untuk perbedaan tegangan lembah. Nah, dari data-data tersebut didapatkan mean dan standar deviasinya. Lanjut, Bila. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nanda. Untuk pengolahan data akan dibahas oleh Indah Yosefa. Pada Indah dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengolahan data. Pengolahan data pada eksperimen Frank Hertz ini, kita menggunakan beberapa rumus untuk mencari mean dan standar deviasinya. Di sana ada untuk mencari nilai perbedaan tegangan puncak dengan menggunakan rumus suku kedua dikurang ke suku ke-1. Untuk mencari nilai mean atau rata-rata, rumusnya yang digunakan adalah jumlah semua nilai dijumlahkan dibagi dengan banyak nilainya atau N. Untuk mencari nilai standar deviasi yaitu akar dari sigma X1 dikurang rata-rata dari nilai ini atau meannya dikuadratkan dibagi N atau jumlah dari banyak sukunya. Nah, untuk pembahasannya, eksperimen yang dilakukan ini bertujuan untuk merekam kuat arus pada tabung Frank Hertz sebagai fungsi tegangan anoda dan menentukan energi eksitasi atom argon. Pengamatan dilakukan untuk melihat perbedaan antara puncak dan lembah. Frank Hertz melakukan percikan untuk membuktikan postulat Niels Bohr dengan cara menyembahkan elektron dengan atom merkuri. Percobaan ini yang digunakan adalah merkuri. Nah, proses yang terjadi selama percobaan yaitu sebagai berikut. Ketika katoda dipanaskan, maka elektron-elektron pada katoda tersebut akan mulai bergetar karena panas yang ada. Akibat gerakan tersebut, maka akan menimbulkan energi kinetik sehingga elektron dapat bergerak keluar dari katoda. Setelah itu, elektron kemudian melewati grid 1. Di dalam grid 1 ini berupa seperti kisi, sehingga ada elektron yang lolos, ada pula yang tidak. Setelah melewati grid 1 berupa grid 1, maka elektron akan melewati grid 2. Di antara grid 1 dan grid 2 akan terjadi peristiwa di mana elektron akan saling bertumpukan dengan atom-atom argon. Tumpukan yang terjadi akan memberikan energi bagi atom neon untuk terjadinya eksitasi pada elektronnya. Apabila tumpukan yang terjadi tepat mengenai elektron, atom argon, maka energi yang dihasilkan bertambah besar pula. Adanya energi tersebut juga menyebabkan elektron argon dapat terpental keluar dari atom. Elektron yang keluar dari atom argon tersebut digantikan oleh elektron bebas di sekitarnya. Elektron argon hasil tumpukan tersebut kemudian melewati grid 2 dan ditangkap oleh anoda sehingga terjadi arus listrik. Arus listrik tersebut dapat diukur menggunakan ampermeter. Next. Tegangan eksitasi merupakan tegangan yang diperlukan oleh atom argon agar dapat tereksitasi pada dasarnya. Tegangan ini diperlukan untuk mempercepat keluarnya elektron dari logam. Tegangan eksitasi juga disebut sebagai tegangan puncak yang digunakan dalam mencari nilai energi puncak. Dan pada grafik yang digambarkan terdapat tegangan puncak dari gunung digambarkan sebagai puncak dari gunung dan lembah. Dari gambar pada grafik ini terlihat bahwa adanya kenaikan dan penurunan atau fluktuasi. Semakin lama terlihat pada gambar yang kami lakukan itu tuh terdapat grafiknya akan terus meningkat semakin jauh dan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan gas neon memiliki tingkat energi eksitasi sehingga tidak semua tegangan yang masuk mampu membuat elektron bereksitasi. Pada puncak di dalam grafik tersebut menunjukkan aktivitas eksitasi yang besar sehingga dapat diperkirakan tegangan tersebut mencukupi untuk mencapai tingkat energi yang dibutuhkan untuk dapat melakukan eksitasi secara optimal. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Indah. Untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, fenomena eksitasi berkaitan dengan postulat Bohr, di mana suatu elektron akan berpindah dari energi rendah ke energi yang lebih tinggi. Percobaan ini membuktikan bahwa energi pada atom itu diskrit atau tidak kontinu. Yang kedua, tegangan eksitasi atom yaitu ketika tegangan berada di puncak-puncak grafik. Karena hal itu memiliki kemungkinan yang besar agar terjadi eksitasi. Percobaan ini menunjukkan secara langsung bahwa tingkat energi atom memang tidak ada dan tingkat-tingkat ini sama dengan tingkat-tingkat spektrum garis. Pada percobaan yang telah dilakukan didapatkan bahwa tegangan puncak yang diperlukan atom argon untuk tereksitasi rata-rata adalah sebesar
53,85 volt, sedangkan tegangan lembah yang diperlukan atom argon untuk tereksitasi rata-rata adalah sebesar 45,53 volt. Untuk referensi yang kami pakai ada 8 buah referensi yang terdiri atas beberapa jurnal dan beberapa buku. Sekian penjelasan eksperimen Frank Hertz dari kami. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.